Malam ini, aku mau cerita tentang satu pengalaman yang sampai sekarang masih bikin bulu kuduk berdiri setiap kali teringat. Ini bukan cerita karangan. Ini kisah nyata yang aku alami sendiri. Sebuah perjalanan malam yang mengubah caraku memandang jalanan sepi. Semua berawal dari satu keputusan nekat. Waktu itu sekitar jam 11 malam. Aku harus pulang ke kampung halaman karena ada urusan keluarga mendadak. Biasanya aku selalu lewat jalan utama yang ramai. Tapi malam itu, entah kenapa aplikasi peta di ponselku mengarahkan ke sebuah jalur alternatif. Katanya lebih cepat. Jalan pintas yang membelah area perkebunan dan hutan. Awalnya aku ragu, tapi karena ingin cepat sampai, aku putuskan untuk mengikutinya. Kesalahan besar. 15 menit pertama, semuanya masih normal. Jalanannya memang sepi. Hanya ada suara jangkrik dan deru mesin mobilku. Tapi semakin dalam aku masuk, suasana mulai terasa aneh. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seolah membentuk terowongan gelap yang menelan cahaya lampu mobilku. Sinyal ponsel tiba-tiba hilang total. Perasaanku mulai gak enak. Aku coba untuk tetap positif. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Karena lelah, aku putar musik lebih keras, mencoba mengalihkan pikiran. Tapi kemudian, dari kehauan, aku melihat sesuatu di tengah jalan. Sosok seperti orang yang sedang berdiri membungkuk. Jantungku langsung berdebar kencang. Aku pelankan laju mobil, mencoba melihat lebih jelas. Semakin dekat, aku sadar itu bukan orang. Bentuknya aneh, seperti gundukan tanah yang ditutupi kain putih kusam. Aneh sekali, kenapa ada benda seperti itu di tengah jalan malam-malam begini? Aku coba membunyikan klakson, berharap kalau itu orang iseng, mereka akan menyingkir. Tapi benda itu tidak bergerak sama sekali. Dengan perasaan was-was, aku putuskan untuk melewatinya pelan-pelan dari sisi jalan. Saat mobilku tepat berada di sampingnya, aku melirik dari jendela. Dan saat itulah aku melihatnya dengan jelas. Itu bukan gundukan tanah. Di bawah kain putih itu ada sesuatu yang bergerak-gerak, dan dari ujung kainnya tercium bau anjir yang sangat menyengat, seperti bau darah. Aku langsung tancap gas. Aku gak berani lihat kaca spion. Pikiranku kalut. Apa itu tadi? Siapa yang menaruh benda seperti itu di tengah jalan? Sepanjang sisa perjalanan di jalur itu, aku merasa seperti ada yang mengawasiku dari kegelapan hutan. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan-bisikan lirih yang terbawa angin. Aku terus memacu mobilku secepat yang aku bisa, tidak peduli dengan jalanan yang mulai bergelombang. Aku hanya ingin keluar dari sana. Rasanya seperti puluhan kilometer, padahal mungkin hanya beberapa menit. Akhirnya, di kejauhan, aku melihat cahaya lampu perkampungan. Aku belum pernah merasa sebahagia itu melihat cahaya lampu. Begitu sampai di jalan utama yang ramai, aku langsung menepikan mobil. Nafasku terengah-engah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku coba menenangkan diri, meyakinkan diriku kalau semua sudah aman. Tapi bayangan benda aneh di tengah jalan itu terus terngiang di kepalaku.
Setelah kejadian itu, aku bersumpah tidak akan pernah lagi melewati jalan pintas yang tidak kukenal, apalagi di malam hari. Aku tidak tahu pasti apa yang kulihat malam itu. Mungkin ada penjelasan logisnya, mungkin juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan misteri yang lebih baik tidak kita usik. Aku sempat bertanya kepada beberapa warga lokal tentang jalan itu keesokan harinya. Mereka bilang jalan itu memang terkenal angker. Dulu pernah terjadi kecelakaan maut di sana, dan sejak saat itu banyak pengendara yang mengalami kejadian aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok perempuan yang sering muncul tiba-tiba di tengah jalan, meminta tumpangan. Ada juga yang bercerita tentang suara tangisan misterius yang sering terdengar dari arah hutan. Cerita mereka semakin membuatku yakin kalau apa yang aku alami bukanlah sekadar halusinasi. Malam itu, aku tidak sendiri di jalan itu. Ada sesuatu yang lain di sana, yang mungkin tidak suka dengan kehadiranku. Entah itu arwah penasaran atau penunggu tempat itu. Aku tidak mau mencari tahu lebih jauh. Pengalaman ini menjadi pelajaran berharga buatku. Terkadang jalan yang lebih cepat bukanlah pilihan yang lebih baik. Keselamatan adalah yang utama. Kalau kamu berada dalam situasi yang sama, lebih baik pilih jalan yang sudah pasti aman. Meskipun harus menempuh waktu lebih lama, jangan pernah meremehkan cerita-cerita orang tua atau penduduk lokal tentang suatu tempat. Sampai sekarang, setiap kali aku harus berkendara di malam hari, bayangan malam itu selalu muncul. Rasa takut itu masih ada, menjadi pengingat untuk selalu waspada dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Itulah ceritaku. Mungkin kalian punya pengalaman serupa saat berkendara di malam hari. Coba ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Ingat, selalu berhati-hati di jalan dan jangan lupa berdoa sebelum bepergian. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.